binasil Quran. Karena Al-Quran mengatakan idhuma fil ghar. Maka ayatnya dikatakan idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Imam Syafi'i kalau tidak salah, ya beliau mengatakan, ya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, beliau mengatakan bahwa semua orang itu sudah dimarahi sama Allah SWT untuk tidak dalam artian illa dhammahullah. Bukan dimarahi dalam artian ketika ada orang itu nyuruh Nabi SAW, ya jadi Abu Bakar dipuji sama Allah SWT karena dalil ayat ini. Ya, maka dikatakan qala Syafi'i atabullah azza wa jalla ahlal ardh jami'an fi hadhihi al-ayah ghair Abi Bakar As-Siddiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala tuh sudah apa ya? Sudah memarahi daripada semua penduduk bumi karena tadi untuk nyuruh Nabi Muhammad SAW itu dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang nolong Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dikatakan bahwa salah satu sebabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar kok langsung masuk? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar sama SAW itu adalah teman yang sangat dekat sekali, Maka dikatakan kan Abu Bakar sadaran mu'azzaman fi Quraisy ala si'ati minal mal wal karamil akhlaq. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang terpuji, orang yang agung, orang yang kaya, orang yang dicintai, orang yang disukai, orang yang pintar, bahkan ahli takwil mimpi. Jadi sudah komplit sifatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu dia pulang dari Yaman, ya daripada perdagangan dan segala macam, maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar nanya, ya, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau Nabi yang diutus dan engkau yang mengatakan bahwa ini semua adalah daripada patung dan segala macam adalah hal yang harus ditinggalkan? Nah, maka dikatakan iya. Nah, maka Rasul bilang, ketahuilah bahwa aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain engkau, selain Allah, dan engkau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia terima Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka turun As-Siddiq tadi dari Allah Subhanahu wa taala daripada beberapa riwayat ya. Maka ketika itu ulama mengatakan bahwa semua ditinggal. Hartanya untuk Nabi. Nah, habis dia masuk Islam, orang pada benci sama dia. Nah, lihat ini contoh bagaimana orang yang istimewa. Walaupun dia ketua, walaupun dia dicintai sama orang, kalau memang harus ikut ya. Kayak begitu. Ya, karena apa? Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai apa? Sampai Rasulullah pernah mengatakan, semua orang yang punya jasa sama aku tak bayar kecuali satu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aku nggak bisa bayar. Yang bisa bayar hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua sahabat itu ketika mau nyumbang hartanya semua ditolak sama Nabi SAW. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dianya sabar, istrinya sabar, anaknya sabar. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Maka pantas dikubur jajar Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itulah. Juga pernah ada sebabnya ketika itu ya Sayyidina di Yaman, Sayyidina Abu Bakar ketemu sama satu syekh. Dia bilang, kamu ini orang haram ya, orang Mekah. Dia bilang iya benar. Akhirnya dicek sama dia, coba aku boleh nggak lihat bagian daripada perut? Dia bilang nggak mau. Kenapa kau mesti lihat? Dia bilang iya. Nanti ada Nabi akhir zaman yang dimana dia dikuatkan oleh satu pemuda sama satu anak kecil yang masih kecil itu. Dia bilang akhirnya ya sudah dicek segala macam, akhirnya dicek. Dia bilang kau nanti jadi sahabatnya Nabi tadi. Nah, akhirnya udah pulang dia. Nah, pulang terus nanya sama orang Quraisy, ada kejadian apa hari ini? Dia bilang ada ponakannya Sayyidina Abi Thalib itu ngaku Nabi. Nah, akhirnya datang dia. Itu datang, wahai Nabi Muhammad, benar engkau dibilang seperti itu? Dia bilang iya. Aku mengutus untuk asyhadu untuk ibadah kepada Allah dan menjauhi semua daripada patung. Akhirnya dikatakan, apa dalilmu? Akhirnya Sayyidina Rasulullah mengatakan dalilnya bahwa engkau ketemu sama satu syekh atau orang tua di Yaman. Dia bilang aku ketemu beberapa. Dia bilang iya, satu syekh yang nitip-titipan buat aku dari syekh tadi. Karena memang syekh yang nitip tadi nitip 2 syair bait untuk Nabi Muhammad SAW. Langsung masuk Islam pada saat itu juga. Nah, itulah keistimewaannya daripada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan 10 orang
kebanyakan daripada 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga, itu semua masuknya karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah sedikit daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian nanti disusul sama Sayyidina Ali, nanti ada Sayyidina Zaid bin Haritha dan seterusnya. Insya Allah di taklim yang akan datang. Kemudian sedikit masalah fikih. Ya, masalah fikih ini udah mulai orang banyak nggak tahu hukum ini ya, walaupun sunnah, tapi setidaknya kita berharap menghidupkan sunnahnya Nabi biar nanti dapat pahala orang mati syahid 100 kali. Nah, nikmat ya. Apa dikatakan? Maka yang pertama, yustahabu ayyusalliya ila syakhisin. Disunnahkan untuk orang sholat itu ngadep sesuatu. Nah, ngadep sesuatu seperti tembok, tiang dan seterusnya. Ya, ila syakhin gadra thulutsai dirham. Antara tiang atau tembok tadi jaraknya 3,5 dirham, kurang lebih 150 cm. Ya, famaduna atau seterusnya. Fa illam yajid, kalau enggak ada bas atau musalla. Nah, ini kalau matanya ya. Jadi maksudnya disunahkan untuk orang ketika sholat dekat dengan tembok, mendekat ke tembok. Jadi jangan sholat di tengah-tengah musola, jangan sholat di tengah-tengah masjid, tapi menghadap tembok masjid. Kalau enggak ada maka tiang masjid. Kalau enggak ada juga maka barang yang ditumpuk. Kalau enggak ada juga maka garis ya, atau sejadah dan seterusnya. Kalau enggak ada juga maka digaris. Nah, itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau memang sholat sunnah atau sholat segala macam maka sunnah untuk itu. Nah, kalau memang menghadap tiang, nah memang kalau memang misalnya menghadap tiang, maka dikatakan menghadapnya gimana? Apakah pas di tengah kita? Kalau tembok ya pasti pas di tengah, kan ya. Kalau tiang, misalnya temboknya penuh semua, nah, nggak bisa, karena kita harus mundur nyari tempat yang lain misalnya. Maka nggak ada lain, atau ada orang misalnya di depannya. Nah, sholat ngadep orang tadi, bukan ngadep orang dalam artian mendekat ke orang tadi. Ya, biar apa? Biar orang tuh nggak lewat di tengah-tengahnya dia. Nah, itu sunnah hukumnya ya. Kan biasanya kalau sama sekarang kan lihat orang sholat sunnah tuh tengah-tengah masjid. Ya nggak apa-apa, sah. Tapi hukumnya sunnahnya adalah apa? Untuk menghadap satu. Nah, kalau dia mau menghadap tiang, maka jadikan tiang tadi agak ke kiri, pas mata kita yang kiri. Jadikan seperti itu. Hukumnya sunnah. Kalau nggak ada, maka ya udah pakai sejadah terakhir tadi. Ya, terakhir. Nah, maka kalau udah begitu, udah ngadep. Kemudian kalau nggak bisa ngadep tiang, kalau nggak bisa, misalnya ngadep barang atau orang, kalau nggak bisa juga sejadah, kalau nggak ada juga maka garis. Nah, kalau udah semua dilakukan sama dia, maka orang yang lewat tengah-tengah tadi sunnah untuk ditolak. Ya, tapi kalau memang khusyuknya tetap. Tapi zaman sekarang khusyuknya hilang semua masalahnya itu kan ya. Nah, jadi yang lewat hukumnya haram. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, dikatakan lau ya'lamul mar baina yadayil musalli ayil mustatir kama afadul hadis tabik ya ma ja'alina al-islam lakana ayyagifa arba'ina sanah. Dikatakan kalau ada orang yang lewat di antara orang yang sholat tadi daripada dosanya, maka dia lebih baik nunggu 40 tahun daripada lewat tengah. Subhanallah, kata dia. Tapi hukumnya sunnah untuk nolak. Ya, maka kalau emang ada yang lewat dan memang nggak khusyuk, sunnah. Kecuali kita sholatnya di tengah jalan. Nah, salah dewi di tengah jalan. Nah, kenapa? Atau temboknya kosong, malah milih sejadah. Nah, ini tertibnya nggak sesuai. Nah, maka boleh lewat di tengahnya, bahkan dia nggak disunahkan untuk itu. Tapi afdolnya, ini kita bicara hukum fikih ya. Afdolnya ya tidak afdolnya. Tapi kalau bicara hukum maka tidak bolehnya, maka tidak boleh. Nah, kemudian itu maka hukum yang sudah mulai ini maka sunnah setiap salat ngadep sesuatu. Ada kiblat cuma tetap ngadep dulu, cuma saya apa? Mendekat ke sesuatu. Tadi itu namanya sutratul musalli, sunnah itu hukumnya ya. Ini karena banyak orang yang ya. Kemudian yang nomor 2 juga sering kejadian kalau ada orang duduk di masjid atau di musola, ya, atau di majelis kadang ya. Nah, kadang terus orangnya berdiri satu, nah, terus yang satu maju ke depan. Boleh apa enggak? Boleh. Tungguin dulu. Karena apa? Karena orang yang berdiri tadi kalau emang niat balik, maka dia lebih berhak daripada kita. Kecuali kita yang tuan rumahnya, itu urusan lain. Nah, tapi kalau misalnya enggak, kenapa? Karena itu nanti namanya dia ikhtisos punya dia. Ini sekarang udah banyak yang enggak ini ya, maka enggak boleh harusnya gitu.
Karena dia punya berhak akan dia. Kecuali aku tak pulang ya, balik tak? Enggak. Nah, boleh kita tempati. Kalau enggak, makanya ketika ada orang berangkat masjid yang betul majelis segala macam kemudian berdiri mau kencing dan segala macamnya, maka tungguin dulu. Kalau emang udah enggak balik, udah masuk. Kalau enggak ya udah jangan. Nah, itu haknya dia. Itu haknya dia. Nah, maka itu termasuk nantinya kita bisa mengambil orang yang dengan tanpa haknya. Nah, ini masalah yang sepele tapi masya Allah ya harus diperhatikan ya. Allah. Nah, kecuali sholat. Kalau sholat emang harus ngisi soft nanti. Lain lagi gitu. Ya, jadi kalau di majelis dan segala macam dia punya hak. Allahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan? Bebas berapa aja boleh. Berarti itu ya apa namanya? Kalau terlalu luas, misalnya sejadahnya terlalu luas misalnya. Ya, enggak yang di hadapan, yang masalahnya yang di hadapannya dia aja. Kalau jaraknya lebih daripada 1,5 meter, ya udah. Allah alam ya. Kalau misalnya sejadahnya lebarnya yang biasanya 1,5 meter, dia lebarnya 2 meter sejadahnya. Nah, kita boleh nggak duduk di sejadahnya tadi? Nah, kalau tentu kalau asal izinnya boleh, cuma boleh nggak dia seperti itu? Gitu. Nah, Allah alam. Apakah termasuk? Nah, kalau dia duduk nggak duduk sejadahnya masalah lagi. Kemudian boleh nggak dia pakai 2 meter tadi sehingga jadi isghal masjid? Nah, Allah alam. Ya Allah, jadi isghalul makan. Allah alam. Kalau emang seperti itu nggak boleh. Karena kalau kita naruh barang di masjid sampai orang nggak bisa sholat di situ, kita nanti harus wajib bayar ijarah nanti atau ujrah untuk itu semua. Dan itu hukumnya nggak boleh. Nah, Allah alam. Insyaallah taklim yang akan coba tak lagi cek lagi. Ada lagi yang lain mungkin? Yang mau nanya mungkin? Hah? Ya, ada yang lain? Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Ini masalah jual online. Di Shopee itu ada Shopee nama orang. Shopee. Kamera tolong kan. Di Shopee itu ada istilahnya dana talangan. Biasanya orang jual 4 hari, barang nyampe 4 hari itu uang diterima oleh si penjual. Nah, ini Shopee mengatakan sebelum 4 hari uang bisa diterima, tapi ditalangi si Shopee tadi dengan potongan beberapa persen. Mungkin harganya 10.000, nanti dia nerimanya 8,5 karena ditalangi si Shopee. Lebih cepat datangnya uangnya sebelum 4 hari. Tuh gimana? Transaksinya riba. Kalau memang seperti itu jadi riba ya. Ya, riba ya Allah alam ya. Karena dana talangan itu berarti kan dana ngutangin misalnya nggak langsung ya. Kalau tak ya ngutangin ya nggak boleh kalau itu. Jadi kalau tentu kita nggak makan duit riba, tapi kita membantu Shopee untuk riba. Nah, kesian Shopee-nya ya. Jangan ya. Shopee. Jadi enggak ya. Jadi kalau seperti itu talangan seperti itu jadi riba nanti ya. Jadi riba ya nggak boleh ya. Karena talangan itu utang. Jadi kan sama aja kau butuh duit 4 hari ya wis tak talangi ya. Nah berapa? 10.000 jadi 8,5 misalnya. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah jadi itu Allah. Jadi karena itu manfaat ke si mukrid ya. Manfaat ke mukrid. Allah. Nggak boleh ya kalau seperti itu tuh nggak boleh. Kalau tundanya 4 hari, nah nggak ada masalah. Nah tapi yang jadi masalah kalau kita beli emas online itu yang jadi masalah. Nah misalnya dia jual cincin emas dan segala macamnya. Nah ketika dia jual cincin emas, kemudian duitnya tertanda 4 hari kan, nah kan harus tagabut kan di firman majelis. Nah Allah Allah itu kalau kita jadikan bahwa itu jual emas dengan emas. Allah Allah. Kalau kita jadikan uang itu adalah kertas, itu urusan lain. Nah Allah Allah. Maka kalau lebih beli emas, mendingan beli di toko emas jauh lebih aman. Ya, Allah Allah. Allah. Nah lagi ini tanyain mungkin. Tapi kalau jual beli online boleh.
sekarang ini kita sering menjumpai kalau orang yang meninggal di rumah sakit itu dibikin COVID. Kan zaman dulu tuh kalau kena wabah kan bisa meninggal syahid gitu kan. Tapi sekarang kok itu semua. Yang kedua, pertanyaannya apakah bisa dikatakan sebagai mati syahid itu? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang meninggal dimasukin peti gitu? Kan nggak tahu menghadapnya ke kiblat gitu, karena makamnya gitu. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan pertama ketika dikatakan mati syahid, nah, tapi syahidnya syahid akhirat ya. Nah, jadi ada beberapa perkara yang dimana orang mati itu pahalanya dapat seperti mati syahid, tapi hukumnya bukan hukum orang syahid. Seperti orang mati kecelakaan, orang mati, perempuan ibu-ibu mati melahirkan. Nah, maka hukumnya itu dikatakan mati syahid, tapi syahid akhirat. Tetap wajib dimandiin dan seterusnya. Nah, wajib dimandiin dan seterusnya. Memang kalau memang ta'adzar ghusluhu, misalnya memang sudah nggak bisa ta'adzar ghusluhu, nggak bisa dimandiin. Nah, nggak bisa dimandiin. Nah, nggak bisa dimandiin, maka gimana hukumnya? Ya ditayamumi. Nah, kan tentu kalau yang masalah ini kan perlu dicek apakah dengan pegang menular apa enggak. Nah, ya kan makanya perlu dicek juga. Misalnya kalau ada orang mati COVID misalnya, apakah langsung dihukumi nggak boleh dimandiin karena menular, dilihat penularannya dari segi apa. Katanya kan penularannya dari segi udara ya. Nah, orang mati masa masih nafas ya? Enggak. Nah, masa ini takut ngidu ya, orang mati juga nggak ngidu kan. Nah, ini perlu dicek ya, ini perlu dicek, bahasnya perlu dicek. Nah, bahasa perlu dicek. Nah, berarti kan kalau orang COVID misalnya, ketika COVID misalnya diinfus, nah infusnya kok boleh? Benar ya? Karena kena COVID terus diinfus. Siapa yang infus? Jin? Manusia ya? Diapain? Disebul gitu infusnya? Ya enggak kan, masih datang tangannya disuntik, lah itu boleh. Berarti kok dimatiin ya boleh berarti. Nah itu ini cuma cek ya, apalagi nggak tahu dari segi medisnya perlu dicek. Maka sebab itu perlu dicek. Maka jangan langsung dihukumi seenaknya. Ya perlu dicek ya dan segala macamnya. Nah maka itu perlu dilihat dan segala macamnya. Maka kalau emang nggak bisa dimandiin, ta'adzur nggak bisa dimandiin, maka ditayamumi. Kalau nggak bisa juga maka dikubur. Nah, ulama khilaf nanti, dikubur aja tanpa disolatin apa dikubur dengan disolatin, khilaf. Nah, tapi ambil aja yang boleh disolatin karena udzur. Ya, sholat aja boleh hormat waktu, masa jenazah nggak boleh hormat waktu dan seterusnya. Ada khilaf antara ulama. Ya, banyak juga yang mengatakan nggak boleh disolatin karena nggak dimandiin dan seterusnya. Nah, maka repot jadinya ya. Maka nah, itu yang punya fasilitas untuk bicara dari suku mungkin ini, takutlah sama Allah SWT, jangan hukum sembarangan, jangan tergantung pesanan hukumannya, karena ini nyangkut dengan fardu kifayah. Masalah afiyah, maka cari yang adil dan segala macamnya perlu dicek dan segala macamnya ya. Karena hukumnya kadang berubah-ubah. Hukumnya berubah-ubah seenaknya kadang masalah afiyah. Maka yang COVID dimandiin, ya walaupun cuma dicelok notok gitu. Ya, semandi gitu segala macam. Ya perlu dicek ya, apalagi nggak ngerti di bidang itu, maka perlu dicek ya, nanti hati-hati. Kemudian yang kedua tadi, apakah boleh dengan peti, dengan udzur nggak ada masalah. Nah, kayak misalnya tanahnya berair atau takut tanahnya mau jatuh dan segala macamnya. Nah itu ada masalah fikihnya. Kalau memang ada udzurnya, tapi tetap hadapkan kiblat tuh ya, jangan enggak. Nah, hadapkan kiblat itu harus. Nah, hadapkan kiblat itu harus. Allahu a'lam. Lagi ditanyakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Fakih Anyer. Sekarang kalau kita melihat bahwa sekarang zaman ini sudah zaman modern, semuanya kan serba elektronik. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika Al-Quran, bacaan Al-Quran 30 juz itu dimasukkan di dalam HP? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita ketika membaca bacaan Al-Quran di situ itu sama dengan membaca kitab Al-Quran? Dan yang ketiga, apakah fadilahnya sama ketika kita membaca Al-Quran di dalam HP dengan
langsung kitab Al-Quran. Masalah sekarang ini kan banyak, Bib. Walaupun ada Al-Quran sudah di depan kita, di samping kita, tetapi kita itu kadang-kadang ngambil HP, kita baca HP. Itu aja, Bib. Mohon maaf, akhiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian jadi sama apa enggak? Tentu kalau dari segi pahalanya, qiraahnya sama. Nah, dari segi qiraahnya sama. Ya, karena orang baca Al-Qur'an itu sama. Ya, mau hifdzan, mau nadharan sama. Ya, mau hifdzan, mau nadharan, mau talqinan juga sama hukumnya. Bacanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melihatnya. Nah, apakah dikatakan bahwa itu tulisan? Nah, karena ulama fikih mengatakan bahwa megang Quran di HP tidak dikatakan megang Quran, karena yang ada bukan tulisan tapi lampu yang tersusun. Wallahu a'lam. Berarti secara nggak langsung kalau emang nggak dijadikan itu tulisan, maka ngelihatnya kita bukan ngelihat kalau karena ngelihat Quran itu pahala lain. Iya, ada pahala yang lain. Jadi makanya afdolnya kalau orang hafal Yasin dan di depannya ada Al-Quran atau ada majmu', baca biar mulutnya dapat pahala, matanya dapat pahala. Allahu a'lam. Nah, apakah jadi hukumin? Allahu a'lam. Ya, tapi kalau kita lihat hukum fikihnya, megang Al-Quran HP dengan tanpa wudu, maka hukumnya boleh. Ya, nggak ada masalah. Kemudian bacanya juga. Nah, kemudian berarti kalau kita bicara maka lebih baik Quran. Tapi apakah nanti hukumnya sama apa enggak? Wallahu a'lam. Karena dari segi fikihnya saja, ya, bahwa orang megang HP yang ada Al-Qur'annya itu dihukumi tidak megang Al-Qur'an. Jadi kalau di bis nggak punya wudu, ya, dia megang HP baca Quran, boleh. Ya, boleh, nggak ada masalah. Kemudian nanti kadang ada orang yang suka ngomong, ini kan nggak ada adabnya. Ada adab kapan? Kalau di rumah pakai adab. Kok di bis mau wudu gimana? Nah, jadi itu bukan akhirnya gitu tadi. Ya, maka pakai adab kalau bisa. Kalau nggak bisa, kayak tadi perkara dia lagi sakit, mau nyenden Qurannya, maka baca, nggak ada masalah. Nah, maka tadi, ya, apakah sama? Wallahu a'lam. Karena kalau ditinjau dari hukum fikihnya, megang Al-Quran sama megang HP yang ada Al-Qurannya, itu hukumnya beda. Maka al-afdol dengan ngambil Al-Quran yang yakin dapat pahalanya. Ya, kemudian tadi apa lagi? Tanyaan tadi? Hah? Barokahnya sama, Bib. Barokah tadi ya. Kalau bicara barokah sama. Ya, barokahnya sama. Karena setiap ada orang yang menyebut dzikir kepada Allah SWT, itu tanzilur rahmat. Ya, bahkan kalau ada orang menyuruh orang untuk bacakan Al-Quran di satu kuburan, maka itu termasuk boleh. Karena apa? Turun rahmat kepada Allah SWT. Jadi bacaannya nggak ada masalah. Cuma yang satu tadi yang masalah, melihatnya. Apakah sama dengan melihat Al-Quran? Wallahu a'lam. Tapi kalau dikatakan megangnya boleh apa enggak? Boleh. Yang megang tanpa wudu ya. Jadi megang HP yang tanpa wudu hukumnya boleh. Karena tidak dikatakan itu Quran atau tulisan Al-Quran. Karena yang nggak boleh adalah megang tulisan Al-Quran. Al-Quran ada tulisan, ukiran dan seterusnya. Nah, tapi kalau ini kan enggak, ini kan lampu yang disusun jadi bentuk tulisan. Nah, wallahu a'lam. Tapi fadlullah wasi' ya. Ya, mudah-mudahan kita lihat baik. Jadi mungkin fadilahnya jadi lihat sesuatu yang baik. Apakah seperti hukum yang lihat Al-Quran? Itu urusan baik. Wallahu a'lam. Tapi itu kita memandang sesuatu yang baik, maka insya Allah pandangan yang baik bisa dapat pahala sama Allah. Wallahu a'lam. Terakhir ada yang tanya lagi? Ya. Nah, maka itu yang bisa sampaikan. Ya, kadang apalagi masih bisa salah, masih ada yang beda segala macam sampaikan ya, karena bagi bukan tempatnya orang benar. Nah, tapi mungkin insya Allah yang disampaikan sebisa mungkin. Tapi kalau ada yang berbeda, ada yang salah dan segala macamnya, bagi tempatnya salah dan segala macamnya. Tapi mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT daripada setiap kesalahan. Dan tanya sama lagi sama yang lainnya, yang luaskan yang banyak pengetahuan. Ya, karena ilmu dari mana saja bisa datang. Ya, kemudian sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah katanya. Khusus pada Ustaz Muhammad, mohon maaf. Mohon maaf semua yang para hadirin semua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna asrafna ala alladha asrafna wa tub alaina أغفر لكل أوبة واسترنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل
mahabbah au jiratin au suhbah muslimina ajma amin ya rabbi isma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi alihi wa sahbihi adara tasisubi walhamdulillahi bil bati wa tanahi walhamdulillahi bil bati wa tanahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Diumumkan pengajian Nabi Rahman Bahlil Gaskaf di Masjid Rahmat Duren Sewu hari Selasa besok. Pengajian Nabi Rahman Asgaf Bareka Askaf bertempat di Masjid Rahmat